Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membahas kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada subbab yang baru, yaitu anwa'us syirki, jenis-jenis kesyirikan. Asyirku nau'ani, kesyirikan ada dua jenis. Sebagaimana kita sudah tahu. Apa saja? Syirik akbar dan syirik asghar. Jadi sudah kita ketahui bersama, syirik ada dua, syirik akbar dan syirik asghar. Nah sekarang, apa dalil pembagian syirik? Ini faedah ya, tidak ada di kitab. Kenapa kok syirik dibagi menjadi dua? Kenapa sih nggak syirik? Syirik aja lah satu gitu. Apakah ada hadis qala sallallahu alaihi wasallam asyirku nau'an? Nabi mengatakan syirik itu ada dua, wahai para sahabatku. Ada nggak? Hadis seperti itu nggak ada. Terus apa dalilnya kita membagi syirik menjadi dua? Yang pertama, dalilnya adalah dalam sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada syirik asghar. Di antaranya beliau bersabda, saya juga disebutkan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku takutkan terjadi pada diri kalian adalah syirik asghar. Qala ya Rasulullah, wa syirkul asghar? Qala ar-riya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik asghar? Rasul mengatakan riya. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad. Maka Nabi menyebutkan ada syirik asghar. Nas disebutkan dalam teks sabda Rasulullah. Maka kalau ada syirik asghar, maka ada syirik akbar. Ini dalil jenis pertama, yaitu nas ya menyebutkan ada syirik asghar, maka ada syirik akbar. Yang kedua, dalilnya adalah istiqra wa tatabbu. Istiqra artinya mengumpulkan semua dalil-dalil yang terkait dengan syirik. Ulama mengumpulkan semua dalil-dalil yang terkait dengan syirik. Kemudian tatabbu, menelusuri. Menelusuri dan mengelompokkan dari hadis-hadis, dari ayat-ayat yang dikumpulkan tersebut, dikelompokkan. Oh ternyata disimpulkan syirik ada dua macam. Maka dalil yang kedua adalah istiqra wa tatabbu. Al-istiqra wa at-tatabbu. Istiqra wa tatabbu ini salah satu dalil. Kalau kita baca ushul fikih, ada bab al-istiqra wa tatabbu. Dan para ulama menyimpulkan bahwasanya ada beberapa kesyirikan yang disebut kesyirikan, namun ternyata tidak dikafirkan orangnya. Ya, dari hasil istiqra dan tatabbu tadi, diketahui ada kesyirikan yang disebut oleh Nabi sebagai kesyirikan, namun tidak dikafirkan. Contohnya, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Suatu kala ada seorang sahabat yang berkata, "Wabil Ka'bah." Dengan nama Ka'bah atau demi Ka'bah, bersumpah dengan Ka'bah. Maka Rasulullah nasihati, "Lima tahlifu bil Ka'bah?" Kenapa kok kamu bersumpah atas nama Ka'bah? Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad juga. Maka apakah setelah itu Rasulullah mengkafirkan orang ini? Kamu kafir, bukan muslim, sudah sana-sana pergi. Jawabannya tidak. Tidak Nabi kafirkan. Maka menunjukkan ada kesyirikan yang tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam, tidak sampai kafir. Inilah yang dimasukkan ke dalam kategori syirik asghar. Hasil dari istiqra wa tatabbu. Istiqra wa tatabbu, penelitian lah. Dalam bahasa kita penelitian. Penelitiannya dengan cara mengumpulkan semua dalil, kemudian dikelompokkan, kemudian dihasilkan kesimpulan. Ini minimalnya dua dalil
terhadap pembagian jenis syirik. Ini penting ya. Jadi banyak orang mempermasalahkan pembagian-pembagian. Kenapa kok tauhid dibagi menjadi 3? Kenapa syirik dibagi menjadi 2? Kenapa bid'ah dibagi menjadi lughawi, syar'i? Nah, ini perlu dipahami alasan dari pembagian-pembagian tersebut. Kita lihat di sini penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. An-naw'ul awwal syirkun akbaru. Syirik yang pertama adalah syirik akbar. Yukhriju minal millati. Yukhriju minal millati maksudnya yukhriju fa'ilahu minal millah. Syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Artinya orang yang melakukan syirik akbar statusnya murtad, statusnya keluar dari agama Islam. Wa yukhallidu sahibahu finnari, dan membuat pelakunya kekal di neraka. Idza mata wa lam yatub minhu, dengan syarat dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari syirik akbar. Wa huwa syirik akbar artinya sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi. Syirik akbar artinya memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Ini kaidah. Di antara kaidah, bahkan ini kaidah yang utama dalam membedakan syirik akbar dengan syirik asghar. Semua bentuk ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah, maka itu syirik akbar. Ini gampang. Untuk mengetahui syirik akbar itu gampang. Pokoknya dia ibadah diserahkan kepada selain Allah, maka itu syirik akbar. Kadu'ai ghairillahi, seperti berdoa kepada selain Allah. Doa ibadah bukan? Ibadah. Dan Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jelas. Maka kalau berdoa pada selain Allah, berarti mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Kesimpulannya, syirik akbar. Wa taqarrubi bidzabaihi, dan beribadah. Taqarrub artinya mendekatkan diri kepada Allah, atau taqarrub itu istilah lain dari ibadah. Beribadah dengan cara menyembelih. Kenapa ada kata-kata taqarrub segala? Karena tidak semua menyembelih itu ibadah ya. Setiap hari tukang ayam goreng itu nyembelih. Tapi untuk dimakan, untuk dijual, makanya bukan ibadah. Boleh-boleh aja. Setiap hari tukang sate itu nyembelih kambing. Maka ini bukan yang dibahas. Namun kalau ada orang beribadah, dia merasa ini perbuatannya akan mendapatkan pahala, akan mendatangkan keselamatan, ibadahnya dengan cara menyembelih. Ya, maka ini termasuk mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Wan nudhuri li ghairillah, dan bernazar kepada selain Allah. Ya, nazar ibadah. Kalau nazarnya kepada selain Allah, maka syirik akbar. Minal kubur wal jinni wasyayatin, bernazar kepada kuburan, bernazar kepada jin, bernazar kepada setan. Maka ini bentuk syirik akbar semuanya. Kemudian perhatikan di sini. Wal khaufi minal mauta, takut kepada orang mati. Awil jinni, atau takut kepada jin. Awil syayatini, atau takut kepada setan. Takut kepada setan, takut kepada hantu, takut kepada demit, takut kepada pocong, ini bisa menjerumuskan seseorang kepada syirik akbar. Hati-hati ya. Takut kepada jin, setan, ini bisa membuat orang keluar dari Islam, berbahaya. Namun perhatikan ya, ayadurruhu au yumarriduhu, dengan keyakinan setan tersebut bisa membahayakan dia dengan seketika atau membuat dia sakit dengan seketika. Takut kepada setan, pada hantu, ya, pada zombie, kuntilanak, apalagi genderuwo, dengan keyakinan semua ini bisa membuat seorang manusia terkena bahaya seketika atau sakit seketika. Ini syirik akbar. Kenapa? Karena takut yang seperti ini namanya khauf sir. Dan ini khauf ibadah. Takut yang berupa ibadah. Ada yang bisa mematikan, yang bisa membahayakan, bisa bikin sakit dengan seketika hanya siapa?
hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka takut kepada setan, takut kepada hantu ini berbahaya. Ya, bisa merusak akidah, bisa mengeluarkan orang dari Islam. Namun dengan catatan ya, takutnya dengan model tadi. Kalau dia berkeyakinan setan ini bisa mematikan dia dengan seketika. Ya, bisa membuat dia sakit dengan seketika. Nah, kalau dengan tidak dengan keyakinan seperti itu, sekedar takut saja, maka kata Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, ini juga kesyirikan, namun syirik asghar. Karena ini sarana menuju syirik akbar tadi. Kalau kita takut sama setan, tanpa keyakinan setan ini bisa membuat kita mati seketika, sekedar takut saja, maka ini bisa menjerumuskan kita kepada keyakinan itu. Kalau kita takut terus, lama-lama kita sangat takut kepada setan sehingga kita merasa setan ini bisa mematikan kita kapan saja, di mana saja. Ya, maka andaikan takutnya takut biasa, ini juga dihindari, nggak boleh takut. Ya. Karena menjadi sarana kepada syirik akbar, dan semua sarana kepada syirik akbar itu namanya syirik asghar. Ini kaidah. Semua hal yang menjadi sarana kepada syirik akbar itu syirik asghar. Nah, kalau takutnya itu karena ada indikasi, ya, misalnya tiba-tiba muncul penampakan serem, ya, karena memang jin, setan ini bisa menampakkan wujudnya dengan bentuk-bentuk menyeramkan, ya, di luar bentuk aslinya dia. Ya, misalnya bentuk seperti monster gitu ya, menyeramkan, atau nggak ada kepalanya di depan kita, maka kalau kita takut, ini namanya takut tabii, wajar. Di depan kita ada makhluk seperti manusia, nggak ada kepalanya. Ya. Kalau takut wajar. Atau seperti raksasa, ya, tingginya berapa? Misalnya 5 meter bentuknya. Maka kita takut wajar. Tabii. Nah, ini tidak termasuk kesyirikan, tidak termasuk syirik akbar, juga tidak termasuk syirik asghar. Namun kalau nggak ada apa-apa, takut aja. Nah, ini berbahaya. Nggak ada penampakan, nggak ada apa, takut. Nah, ini berbahaya. Bisa minimal syirik asghar, atau bisa ke dalam syirik akbar. Waliyadzubillah. Tapi kalau ada penampakan, wajar ya, kaget. Atau ada pocong lewat, ya kaget, wajar. Takut, kaget. Atau ada kuntilanak terbang, ya takut, kaget, wajar, tabiiyah. Kalau ada penampakan, kalau ada suara, ya, tidak ada orang di rumah kosong, tapi ada suara, maka ini wajar takut. Ya, takut yang tabii. Namun kalau tidak ada apa-apa, tidak ada qarinah, sekedar takut, nah ini yang berbahaya. Ya, para ulama memperingatkan, minimalnya syirik asghar atau bisa menjerumuskan ke dalam syirik akbar. Dan setan, jin, itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka juga diperintahkan untuk beribadah. Allah khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jin juga disuruh untuk ibadah. Jin juga disuruh untuk salat, puasa, menyambung silaturahmi, menutup aurat, berzikir. Sama seperti kita. Jadi kenapa kita takut? Sekarang kalau ada orang yang kerjanya nongkrong, ada orang lewat, kemudian digangguin, maka ini orang baik apa enggak? Nggak baik. Ini ahli maksiat. Ini orang mulia apa enggak? Suka gangguin orang di jalan yang lewat, dikagetin atau digodain atau diomong-omongin. Ini orang mulia apa enggak? Enggak mulia. Ini orang hina. Di hadapan masyarakat hina, di hadapan Allah lebih hina lagi. Maka jin juga sama. Kalau jin suka mengganggu manusia, maka ini jin yang hina. Jin suka nakutin manusia, ini jin yang hina. Jin yang bermaksiat, dapat dosa. Dapat dosa. Dia harusnya nyari pahala, dia malah nambah dosa. Maka nanti di akhirat sama diancam masuk neraka, sama. Ya, tidak ada perbedaan antara kita dengan mereka.
Kecuali mereka nggak kelihatan, kita kelihatan. Namun mereka sama-sama dapat dosa, dapat pahala. Ya, nanti bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Sama aja. Dan yang namanya jin, yang namanya setan, tidak tahu perkara gaib. Tidak tahu perkara gaib, dan mereka tidak punya kuasa seperti Allah. Ya, artinya mereka nggak bisa mematikan seketika. Mereka nggak bisa menentukan jodoh, rezeki, penyakit, nggak bisa. Mereka bisa mengganggu manusia, sebagaimana manusia juga bisa mengganggu manusia yang lain. Namun perlu apa? Perlu sebab. Harus dicegal dulu. Jangan bikin orang jatuh ya dicegal dulu. Bikin orang sakit ya dikasih racun dulu. Pengen bikin orang mati ya dicekek dulu gitu. Nggak bisa dimatikan dengan seketika oleh si jin, nggak bisa. Jadi mereka butuh sebab. Ini harus dipahami. Jadi jin, setan nggak tahu perkara gaib, nggak tahu masa depan, nggak tahu jodoh, nggak tahu rezeki, nggak tahu. Jangan nanya sama mereka. Dan mereka juga nggak tahu kapan kita mati. Dan mereka tidak bisa mematikan kita dengan seketika, nggak bisa bikin kita sakit seketika, nggak bisa. Namun mereka bisa mendatangkan sebab untuk membahayakan kita. Oleh karena itu, syariat mengajarkan kita banyak sekali amalan untuk menghindarkan dari sebab-sebab adanya gangguan dari para jin. Dengan cara zikir pagi sore, dengan cara baca Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah, dengan menjauhi maksiat, dengan melakukan ibadah, dengan menghilangkan gambar-gambar makhluk bernyawa di dalam rumah, menghilangkan alat musik dari dalam rumah, menghilangkan kesyirikan, jimat, keris, macam-macam dihilangkan dari rumah. Dengan menutup pintu ketika malam, menutup wadah-wadah ketika malam, masuk ke rumah dengan berzikir, dengan assalamualaikum atau dengan bismillah, dan sebab-sebab lainnya. Jadi, jin memang bisa memudaratkan manusia dengan sebab, maka kita usahakan amalan-amalan untuk menghindarkan diri dari sebab-sebab tersebut. Kemudian warajai ghairillahi, dan berharap raja kepada selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallah, dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Berarti berharap rezeki, berharap jodoh kepada orang mati. Berharap ini ibadah hati, ya. Ibadah hati. Jadi terkadang tidak diucapkan, namun dia punya perasaan, aduh, kalau bukan karena bantuan Mbah Fulan yang sudah mati, Wali Fulan, kayaknya saya nggak akan dapat rezeki ini. Ini perasaan. Makanya roja namanya. Roja, dia berharap dapat rezeki, berharap dapat jodoh dari si mayit, dari si wali yang sudah mati misalnya. Makanya roja. Padahal jodoh, rezeki tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Min qada'il hajati wa tafrijil kurabati, baik berupa ditunaikannya hajat-hajat atau dibebaskannya dia dari berbagai kesulitan. Mimma yumarisul ana hawla al-adrihati, sebagaimana yang kita saksikan di zaman sekarang di sekitar situs-situs keramat. Al-mabniyati 'alal quburil awliya, yang dibangun di atas kuburan para wali was sholihin dan orang-orang saleh. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka menyembah selain Allah yang mereka sembah tersebut tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'una indallah, dan mereka mengatakan yang disembah-sembah ini mereka sebagai syufa'a, sebagai pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Surat Yunus ayat 18. Makanya contoh-contoh syirkul akbar, syirik akbar. An-naw tsani, jenis yang kedua, syirkun asgharu, syirik asghar. Ya, jangan salah paham. Ketika namanya syirik asghar, asghar artinya kecil, berarti perkara kecil, bukan. Jangan dianggap syirik asghar berarti perkara kecil, bukan. Bahkan kata para ulama, umumnya syirik asghar lebih parah daripada dosa besar. Syirik asghar lebih parah dari semua maksiat. Ya, namun dijelaskan oleh Syekh
Abdul Aziz Al-Aqil kalau nggak salah, bahwasanya ini tidak berlaku secara mutlak. Kadang ada dosa besar yang lebih besar daripada syirik asghar, seperti berbicara atas nama Allah tanpa dalil. Berbicara atas nama Allah tanpa dalil ini dosa besar, lebih parah daripada syirik asghar. Demikian juga membunuh, lebih parah daripada sebagian syirik asghar ya, sebagian syirik asghar. Membunuh itu lebih parah daripada bersumpah atas nama selain Allah. Bahkan sebagian sahabat mengatakan tidak ada taubat bagi pembunuh. Ini saking parahnya dosa membunuh. Ya, maka ada sebagian dosa besar yang dianggap lebih besar oleh sebagian ulama daripada sebagian syirik asghar. Namun secara umum syirik asghar ini lebih besar, lebih parah daripada dosa besar. Syirik asghar itu la yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Artinya orang yang melakukan syirik asghar masih muslim. Lakinnahu yunqisut tauhid. Namun syirik asghar bisa mengurangi kadar tauhid seseorang. Wa huwa wasilatun ila syirkil akbar. Dan syirik asghar adalah sarana menuju syirik akbar. Ini kaidah. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya semua sarana menuju syirik akbar itu syirik asghar. Wa huwa qisman. Syirik asghar ada dua jenis. Al-qismul awwalu syirik asghar, yang jenis pertama yaitu syirkun zahirun, syirik yang nampak. Wa huwa alfadhun wa af'alun. Syirik zahir, syirik asghar yang zahir dibagi dua lagi, yaitu alfadh dan af'al. Syirik asghar dalam lafaz dan syirik asghar dalam perbuatan. Fal alfadhu kal halafi bi ghairillahi. Contoh syirik asghar dalam alfaz, dalam perkataan. Contohnya seperti bersumpah atas nama selain Allah. Seperti tadi bersumpah dengan nama Ka'bah, bil Ka'bah, atau wal Ka'bah, demi Ka'bah, atau demi bapak saya, demi ibu saya, demi Rasulullah, termasuk bersumpah dengan nama Rasul. Demi Rasulullah saya bersumpah, misalnya. Maka ini bersumpah atas nama selain Allah termasuk syirik asghar, dan syirik asghar dalam lafaz. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man halatha bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kufur dan telah berbuat kesyirikan. Hadis riwayat Tirmidzi, dihasankan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ya, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tadi sudah saya sebutkan, dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Wa qawluhu masyaallah wa syi'ta. Contoh syirik asghar dalam lafaz yang kedua, contohnya kedua, perkataan masyaallah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, lamma qala rajulun masyaallah wa syi'ta. Ketika ada orang mengatakan seperti itu, Nabi mengatakan, aj'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Qul masyaallahu wahdah, katakanlah masyaallah saja. Katakanlah masyaallah saja. Rawahu An-Nasa'i, hadis riwayat An-Nasa'i. Maka dalam perkataan masyaallah wa syi'ta ada unsur penyetaraan antara Allah dan Rasulullah. Walaupun dia tidak berniat, dia tidak berniat menyetarakan Allah dengan Rasulnya, tidak. Yang mengatakan tadi, sahabat tadi yang mengatakan demikian tidak punya niat, tidak punya anggapan Rasulullah ini seperti Allah, tidak. Namun dia mengatakan perkataan yang terdapat makna itu. Kalau ini dibiarkan, maka lama-kelamaan bukan tidak mungkin akan menjerumuskan dia punya keyakinan Rasulullah seperti Allah, setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan masya Allah wa syi'ta adalah apa? Adalah sarana menuju syirik akbar. Kalau seseorang meyakini Rasulullah itu setara dengan Allah, syirik akbar apa syirik asghar? Meyakini Rasulullah setara dengan Allah.
Syirik akbar, jelas. Perkataan Masya Allah wa syi'ta, ini ketika dikatakan tanpa keyakinan seperti itu, namun ini adalah sarana kepada keyakinan itu. Sehingga dia adalah syirik asghar. Perkataan Masya Allah wa syi'ta, syirik asghar. Kemudian contoh yang ketiga, wa qawlu lallahu wa fulan. Perkataan andai bukan karena Allah dan karena fulan. Sama, ini penyetaraan. Waswabu ayyuqala, yang benar perkataannya adalah Masya Allah thumma fulan. Atas kehendak Allah, kemudian setelah itu kehendak fulan. Dan juga perkataan walallahu thumma fulan. Andaikan bukan karena Allah, kemudian atas sebab si fulan. Jadi kemudian ya, kalau kita kata thumma, kemudian tidak ada unsur penyetaraan. Kalau kata-kata wa, ada unsur penyetaraan. Maka semua jenis penyetaraan, semua jenis perkataan atau perbuatan yang ada unsur penyetaraan ya, secara makna antara Allah dan Rasulnya tidak diperbolehkan, walaupun tidak ada niatan. Seperti contohnya memasang tulisan Allah dan Rasulnya sejajar. Ini ada makna penyetaraan antara Allah dan Rasulnya. Walaupun tentunya yang masang tidak berniat demikian, maka tetap tidak boleh, tetap tidak diperbolehkan. Li'anna thumma litartibi ma'at tarakhi. Karena kata-kata thumma ini maknanya adalah tertib, adanya urutan. Dan adanya tarakhi, adanya jeda. Jadi ada, kalau misalnya setelah satu, kemudian dua, maka ini ada urutan tapi tidak ada jeda. Karena setelah satu langsung dua. Tapi antara 1 dengan 10, ini ada urutan dan ada jeda. Jedanya banyak. Kalau antara 1 dengan 1, tidak ada jeda, setara. Kalau thumma dalam bahasa Arab, ini menghasilkan makna tertib wa tarakhi. Adanya urutan, artinya Allah jauh lebih tinggi daripada Rasulullah. Jauh lebih kuasa, jauh lebih sempurna daripada Rasulullah SAW, dan jauhnya sangat jauh, ada jeda. Taj'alu masyiatal abdi tabi'atan li masyiatillah. Dengan mengatakan seperti itu, Masya Allah thumma fulan, atau lallahu thumma fulan, maka Anda menjadikan kehendak hamba, kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kehendak mereka itu kecuali di bawah kehendak Allah Rabb semesta alam. Surat Takwir ayat 29. Wa amal waw, adapun huruf waw, fahiya limutlaqil jam'i wal ishtiraki. Maka memberikan makna al-jam'u wal ishtirak. Adanya penggabungan dan adanya sekutu, adanya kebersamaan, adanya sekutu. La taqtadi tartiban, tidak menghasilkan makna urutan. Wala taqiban, dan tidak menghasilkan makna taqib, ya, urutan sama. Wa mithluhu, dalam contoh yang lain, contoh syirik asghar dalam lafaz yang lain. Mali illallah wa anta. Tidaklah apa yang saya dapatkan ini, yang saya miliki ini, kecuali karena Allah dan Anda. Sama, ini juga ada kata-kata waw, ada unsur penyetaraan. Atau kata-kata yang lain, contoh yang lain. Wa hadza min barakatillahi wa barakatik. Ini karena keberkahan dari Allah dan darimu. Sama, intinya menggunakan waw. Dan hadis di atas, Nabi mengatakan, Qul masya Allah wahdah. Ini adalah dalil bolehnya kita mengatakan Masya Allah saja. Ya, ketika kita kagum terhadap sesuatu, ya, atau heran terhadap sesuatu, Masya Allah. Boleh. Karena Nabi katakan, Qul masya Allah wahdah. Katakan Masya Allah. Tidak harus Masya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Ya, tidak harus Masya Allah barakallahu fiik. Tidak. Boleh Masya Allah saja. Ya, demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.